Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam pada diri kita, nikmat sehat dan waktu luang, dan senang bahagia sekali rasanya kita dapat kembali berkumpul di Majelis Ilmu Pengajian Muslimah Jogja. Ibu-ibu dan remaja putri sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita bersama guru kita Al-Ustadz Muhammad Romlan, LCMA. Beliau adalah alumni Universitas Islam Madinah dan juga pimpinan dari Masjid Abdurrahman bin Auf ya di Yogyakarta. Dan beliau akan melanjutkan pelajarannya mengangkat tentang Sarah Kitabul Jami ya. Kitabul Jami ini ada karya Ustadz Firanda ya, penjelasan hadis-hadis tentang adab dan akhlak. Kemarin pertemuan pertama kita sudah selesaikan tentang mukadimah. Sekarang kita masuk ke hadis yang pertama, hak sesama muslim. Kita sampai dengan jam 10 kita sampai dengan jam 11 Ustadz. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan dan ditulis di 08156877677. Pada beliau Ustadz Muhammad Romlan, kami persilakan, tafadhol maskur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, alhamdulillah, akhwati fillah, saudari-saudari, para ummahat, para bunda rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah. Pagi yang berbahagia ini kembali Allah pertemukan kita di majelis yang mulia. Bersama-sama kita tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Kita perdalam ilmu yang menjadi kewajiban setiap muslim, demikian muslimah. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Setiap muslim wajib untuk menuntut ilmu, maka demikian juga setiap muslimah. Akhwati fillah, saudari-saudari rahimakumullah, kajian kita dari Kitabul Jami', sebuah kitab yang menjadi pembahasan yang terakhir dari kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Pada bahasan yang terakhir adalah bahasan tentang akhlak dan adab, yaitu Kitabul Jami'. Dan pertemuan kita pada pagi yang berbahagia ini pertemuan yang pertama setelah kemarin kita jumpa pada muqaddimah dari Kitabul Jami', dan pagi yang berbahagia ini kita masuki pada pembahasan yang pertama dari bab yang pertama dalam Kitabul Jami', babul adab, bab tentang adab. Akhwati fillah rahimakumullah, hadis yang pertama ini berbicara tentang hak sesama muslim. Ya, hak sesama muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hakul muslim 'alal muslim sittun. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak muslim atas muslim 6. Hak muslim atas muslim ada 6 perkara. Qila wa ma hunna ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa itu
enam tersebut wahai Rasulullah? Qala idza laqitahu fasallim alaihi. Jika engkau berjumpa dengannya maka ucapkanlah salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Yang kedua, jika ia mengundang engkau maka jawablah undangan tersebut. Wa idza stansahaka fansah lahu. Dan jika ia meminta nasihat maka berikanlah nasihat. Wa idza atasa fahamidallah fashamidhu. Dan jika ia bersin dan mengucapkan alhamdulillah maka doakanlah, yaitu dengan doa tasmid. Wa idza maridha fa'udhu. Dan jika saudaramu sakit maka jenguklah. Wa idza mata fattabi'hu. Dan jika ia meninggal maka antarkanlah jenazah. Akhwati fillah, saudari-saudari, para ummahat, para bunda rahimani wa rahimakumullah, inilah 6 hak sesama muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis ini perkara-perkara yang menguatkan persaudaraan di dalam Islam. Ya, di mana Islam mengajarkan pada kita semuanya akan menyambung ukhuwah di antara muslim. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim bersaudara dengan muslim yang lain. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman mereka saling bersaudara. Ya, demikian Rasulullah umpamakan muslim dengan yang lain. Al-muslimun kal jasadil wahid. Kaum muslimin seperti satu tubuh. Idza staka minhu udwun tada'alahu sa'irul jasad bisahri wal humma. Jika sebagian anggota badan sakit, maka semua anggota badan ikut merasakan sakit. Bisahri wal humma. Ikut bergadang dan ikut demam. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah persaudaraan di dalam Islam, ukhuwah di dalam Islam. Bagaimana seorang muslim memuliakan muslim yang lain? Seorang muslim menghormati muslim yang lain. Maka hadis kita di pagi yang berbahagia ini menyebutkan perkara-perkara yang menguatkan ukhuwah di dalam Islam. Ya, poin-poin yang bisa menjadikan kita saling mencintai karena Allah, saling memuliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis-hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan perkara-perkara yang melemahkan ukhuwah. Ya, perkara-perkara yang merusak ukhuwah. Ya, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslim akhul muslim la yakhunuhu wa la yakzibuhu wa la yakhzuluhu. Seorang muslim saudara dengan muslim yang lain, maka janganlah ia khianat kepada saudaranya. Yang kedua, jangan berdusta kepada saudaranya. Wala yakhzuluhu. Yang ketiga, jangan menghinakan, jangan merendahkan saudaranya. Akhwati fillah, saudari-saudari rahimakumullah. Inilah perkara-perkara yang melemahkan ukhuwah, yang melemahkan persaudaraan. Janganlah seorang menghina, merendahkan, berdusta, khianat, ya, yang itu merusak persaudaraan di dalam Islam. Adapun hadis kita di pagi yang berbahagia ini, hak muslim atas muslim yang lain ada 6. 6 perkara tersebut adalah semua perkara yang itu menguatkan ukhuwah. Ya, semua perkara yang dengannya seorang muslim akan saling memuliakan, saling menghormati. Ya. Dan inilah yang disyariatkan di dalam Islam. Akhwati fillah, saudari-saudari rahimani wa rahimakumullah. 6 perkara yang disebutkan di sini, ya, di mana itu
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan agar setiap muslim dan muslimah menunaikan 6 perkara tersebut. Ya, apakah 6 perkara tersebut sifatnya wajib ataupun sebagian juga sunnah? Ya, jadi dari 6 tersebut ada yang wajib, ada yang sunnah. Tidak semuanya wajib, tidak semuanya sunnah. Atau bahkan dalam satu pembahasan ada yang wajib, ada yang sunnah. Insyaallah kita akan kaji pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Watifillah rahimakumullah, apa saja yang menguatkan ya ukhuwah di antara kaum muslimin, demikian juga para muslimah, kaum muslimat. Idza laqitahu fasallim alaih. Yang pertama, jika engkau berjumpa dengan saudarimu, maka ucapkanlah salam. Menebarkan salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak masuk di dalam surga sampai kalian benar-benar beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan beriman sampai saling mencintai. Awala adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum. Maukah aku tunjukkan sesuatu ketika kalian kerjakan, kalian akan saling mencintai. Tebarkanlah salam di antara kalian. Akhwati fillah, saudari-saudari, para ummahat, rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan akan perkara menebarkan salam. Assalam yang itu merupakan asma Allah. Di antara nama Allah adalah As-Salam. Salam yang Rasulullah SAW perintahkan agar kita selalu menebarkan salam. Seorang yang mengucapkan Assalamualaikum, ia meraih 10 pahala. Ia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, ia meraih 20 pahala. Ia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ia mendapatkan 30 pahala. Ya, betapa mudahnya seorang muslim menunaikan sunnah yang satu ini, menebarkan salam, pahala akan banyak kita raih. Kita bisa bayangkan akhwati fillah, ya, kalau setiap muslim, setiap muslimah jumpa dengan saudaranya, jumpa dengan saudarinya, itu mereka saling mengucapkan salam. Ya, maka betapa berkahnya kehidupan kaum muslimin, di mana mereka saling mendoakan Assalamualaikum, semoga keselamatan Allah limpahkan untukmu. Warahmatullah, semoga keselamatan dan rahmat Allah, kasih sayang Allah semoga terlimpahkan untukmu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian juga keselamatan, rahmat Allah, ampunan Allah, berkah Allah, Allah berikan untuk kalian. Ini doa yang sangat mulia. Maka sesama muslim, dan kita selalu berjumpa dengan muslim di rumah, di luar rumah, di jalan, di tempat kerja, di pasar, di mall, ya, kita jumpa dengan saudara-saudari kita. Kalau masing-masing saling mengucapkan salam, saling membalas salam, Masya Allah, betapa mulianya kehidupan kaum muslimin. Dan ini tadi yang disebutkan bahwa perkara yang menguatkan persaudaraan, ya, menguatkan ukhuwah di antara kaum muslimin, yang pertama adalah menebarkan salam. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang amalan yang terbaik, jawaban Rasulullah, tut'imu ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Di antara amalan yang paling mulia adalah engkau memberi makan, ya, memberi makan. Kemudian yang kedua, menebarkan salam kepada yang engkau kenal maupun yang tidak dikenal. Akhwati fillah rahimakumullah, Rasulullah SAW mengajarkan pada kita untuk mengucapkan salam, menebarkan salam kepada semuanya. Ya, kepada semuanya, yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Ya, yang kita ketahui itu seorang muslim atau non-muslim. Ya, selama kita belum tahu, maka tebarkan salam kepada semuanya. Kecuali kita sudah tahu itu non-muslim, maka kata Nabi SAW, la tabda'us salam
al-yahud wan nasara. Janganlah engkau mendahului salam kepada Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau sudah tahu itu non-muslim, maka tidak kita dahului dengan salam. Kalau mereka mengucapkan salam, jawablah waalaikumsalam. Ya, cukup dengan jawaban yang sama. Ya, ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun jawaban waalaikum, ya ini Rasulullah ucapkan untuk seorang Yahudi yang mendoakan keburukan. Assalamu alaikum, kematian atasmu. Maka Rasulullah menjawab waalaikum. Adapun ya ahlul kitab non-muslim mengucapkan salam pada kita, assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Ya, dengan jawaban yang sama. Akhwati fillah rahimakumullah, faedah dari hadis tadi, Rasulullah ajarkan salam kepada orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Ucapkan salam. Ya, tebarkan salam kepada semuanya. Dan ini berlaku pada setiap muslim atau orang yang tidak kita kenal. Ya, dan itu muslim yang baik maupun yang tidak baik. Muslim yang taat maupun yang tidak taat, tebarkan selama ia muslim, tebarkan salam kepadanya. Mungkin dengan salam tadi itu menjadi perhatian kita kepada mereka. Itu ya kedekatan kita kepada mereka. Ya, sehingga ada di dalam hati mereka rasa diperhatikan, ya, rasa disayang, ya, merasa dihormati. Ya, kalau di dalam kita, kebiasaan kita merasa itu dimuliakan, ya, dihormati. Ini suatu yang besar dalam kehidupan masyarakat, ya. Maka tebarkan salam kepada semuanya. Bisa jadi dengan salam tadi akan banyak menghapuskan kotoran hati. Ya, mereka-mereka yang benci dengan kita, iri ya dengan kita, ya, atau mungkin memusuhi, kalau kita bersemangat untuk menebarkan salam karena Allah, ya, karena Allah, sehingga tidak kecewa kalau mungkin tidak dijawab. Kalau mungkin dijawab ya hanya sekedarnya, hanya basa-basi misalnya, tidak membuat kita sakit hati karena kita menebarkan salam karena Allah Subhanahu wa taala. Saudari-saudari rahimakumullah, Abdullah bin Salam, seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam ketika Rasulullah datang pertama ke Madinah. Abdullah bin Salam menceritakan, ketika Rasulullah datang, aku ingin melihat Rasulullah. Ketika aku melihatnya, ternyata beliau seorang yang mulia. Wajahnya bukan wajah pendusta, ia seorang yang sangat mulia. Kemudian wasiat yang pertama beliau sampaikan, ayuhan nas absus salam wa atimut ta'am wa sallu wasilu al arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Kata Nabi SAW, wahai manusia, tebarkanlah salam, berikan makan, sambung silaturahmi, dan sholatlah malam, sholat tahajud, sholat qiyamul lail. Wa nasu niyam, ketika manusia sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam, sungguh kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Akhwati fillah rahimakumullah, Rasulullah SAW membangun negeri Islam yang pertama setelah meninggalkan kota Makkah, berdakwah di sana, di Makkah. Sedikit yang menerima Islam, harapannya agar Islam berkembang di kota Madinah. Sesampainya di Madinah sebagai kota tujuan untuk berhijrah, yang kebanyakan penduduknya sudah masuk di dalam Islam. Sesampainya di Madinah, apa wasiat Rasulullah? Ternyata ini tadi, bagaimana menguatkan ukhuwah, menguatkan persaudaraan, ya, menjadikan penduduk Madinah, kaum muslimin, ya, mereka saling bersaudara, mereka saling bersahabat, saling memuliakan, saling menghormati, saling memaafkan, saling menerima kekurangan saudaranya. Ini yang harusnya ada di antara kaum muslimin. Maka yang Rasulullah ajarkan, wahai manusia, tebarkan salam. Ya, perhatikan, tebarkan salam. Ini ucapan pertama yang Rasulullah ucapkan sesampainya di Madinah. Ketika sudah berhijrah ke Madinah, tebarkan salam. Kemudian hendaklah kalian saling memberi makan, saling bersedekah. Tahadau tahabu. Hendaklah kalian saling memberikan hadiah, kalian akan saling mencintai. Silul arham, menyambung ukhuwah dengan cara
menyambung silaturahmi dan rahim yang paling kuat siapa? Rahim kita yang paling kuat kedua orang tua. Ya usul dan furu', ya usul itu orang tua, ayah ibu, kakek nenek, furu' itu anak, cucu, ya. Demikian hawashi, cabang kanan dan kiri, saudara-saudari kandung, paman dan bibi dari ayah maupun dari ibu, sambung semuanya. Ini yang Rasulullah perintahkan pertama kali sesampainya di Madinah, sambung silaturahmi. Kemudian kuatkan diri dengan sholat malam. Tadkhulul jannata bisalam. Kalian masuk di dalam surga dengan penuh keselamatan. Akhwati fillah, saudari-saudari rahimakumullah. Ya, maka bagaimana kita bisa menjaga ukhuwah dengan saudara-saudari kita? Yang pertama, tebarkan salam. Cintai salam. Ya, seorang mengucapkan salam bukan basa-basi, ya. Di dalam Islam tidak ada basa-basi. Yang kita kerjakan, yang kita ucapkan, yang ada di dalam hati kita, semuanya adalah hakikat. Semuanya adalah kesungguhan. Semuanya adalah kebenaran, kejujuran, ketulusan yang ada dalam diri kita. Kita berucap ucapan yang tulus. Kita berbuat perbuatan yang tulus. Niatan dalam hati, niatan yang tulus. Ya. Sehingga seorang mengucapkan salam bukan basa-basi. Ini seorang sedang mendoakan. Ini syiar di dalam Islam, syiar yang sangat besar. Seorang mengatakan Assalamualaikum, keselamatan, semoga Allah limpahkan untuk Anda. Ini doa yang sangat besar. Ya, maka kita yang mendapatkan salam, ya, maka kita menjawabnya minimal sama dan yang dianjurkan agar lebih baik dari itu. Fahayu bi ahsana minha aw rudduha. Maka jawablah dengan yang lebih baik atau jawablah dengan sama. Assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Ya, fahayu bi ahsana minha, dengan yang lebih baik kita ucapkan waalaikumsalam warahmatullah. Jawab dengan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Jawab dengan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Sempurna kita jawab juga sempurna. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Ya, ada tambahan wa maghfiratuh, tapi riwayatnya lemah, ya hadisnya lemah. Sehingga cukup kita menjawab sama. Untuk salam yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban kita, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua dari 6 hak yang menguatkan ukhuwah di antara muslim, yang dengannya setiap muslim saling memuliakan, saling menghormati. Ya, hak yang kedua, idza da'aka fa'ajibhu. Dan jika saudaramu mengundang, maka jawablah undangan tersebut. Ya, jawablah undangan tersebut. Akhwati fillah, saudari-saudari rahimakumullah. Menjawab undangan ini ya berlaku pada undangan walimah. Para ulama menyebutkan undangan itu sangat banyak. Ya, undangan walimah, mungkin ada syukuran, ya, ada di kita itu syukuran khitan, ya, mungkin syukuran membangun rumah, ada akikah, ya, ada bersyukur dalam keselamatan dan yang lainnya. Alhamdulillah banyak hal, ya. Mungkin bisa berangkat umrah, bisa berangkat haji, ya, bersyukur, mengundang makan, ya. Ini undangan-undangan yang bermacam-macam ini, maka yang wajib, ya, yang wajib untuk didatangi adalah undangan walimah. Ya, undangan walimah. Idza da'aka fa'ajibhu, jika engkau diundang maka jawablah undangan tersebut. Ini yang wajib adalah undangan walimah. Kalau kita diundang undangan walimah, maka jawablah undangan tersebut. Jika memiliki udzur, maka sampaikan udzur, tidak bisa hadir. Karena pada asalnya undangan walimah itu wajib. Adapun selain walimah maka hukumnya sunnah. Diundang makan malam misalnya, diundang makan siang misalnya. Ini undangan juga, tapi itu menjawab undangan hukumnya sunnah. Ya, menjawab undangan itu hukumnya sunnah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam undangan walimah, Rasulullah SAW memberikan batasan syarut ta'am ta'amul walimah.
seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah yumna'uha man ya'tiha. Orang-orang yang ingin hadir dilarang, dicegah. Wa yud'a ilaiha man ya'baha, dan diundang orang-orang yang enggan untuk hadir. Ini akhwati fillah rahimakumullah. Ketika kita mengundang, maka undangan berikan kepada semuanya. Yang kaya, yang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh. Ya, undangan berikan kepada semuanya, jangan hanya memilih yang kaya-kaya. Jangan hanya memilih ya pejabat atau orang-orang yang dikenal. Ya, orang-orang biasa tidak diundang, yang miskin tidak diundang, jangan. Rasulullah SAW sifati syarrul walimah. Seburuk-buruknya walimah adalah walimah atau undangan atau makanan yang diundang orang-orang yang tidak butuh, yang butuh bahkan tidak diundang. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tadi yang menjadi wajib tatkala kita diundang adalah undangan walimah. Beberapa syarat dikatakan undangan walimah itu wajib. Yang pertama, yang mengundang seorang muslim. Kalau yang mengundang seorang yang kafir maka tidak wajib. Syarat yang kedua, akhwati fillah, yang mengundang tersebut ya, yang mengundang sedang tidak diboikot, ya, sedang tidak dihajar oleh pemerintah kaum muslimin. Ya, kalau pemimpin kaum muslimin perintahkan fulan bin fulan, ya, baginya hajar, ya, wajib untuk diboikot misalnya, itu perintah pimpinan, maka kaum muslimin semuanya sepakat. Bagaimana kalau yang dihajar ini mengundang, maka tidak wajib untuk dihadiri karena sedang dihajar, sedang diboikot. Akhwati fillah rahimakumullah, syarat ya dikatakan wajib untuk mendatangi undangan walimah. Syarat yang ketiga, undangan tersebut itu undangan khusus. Memang mengkhususkan kita, menulis nama kita. Ya, bukan undangan umum. Kalau undangan umum seperti undangan walimah untuk pengurus masjid, misalnya kampus UGM misalnya, maka pengurusnya banyak. Siapa yang wajib datang, maka ini hukumnya sunnah untuk mendatangi karena tidak dikhususkan. Ya, undangan walimah untuk jamaah pengajian muslimah, ya, Jogja misalnya. Maka ini undangan umum ya, tidak dikhususkan. Maka undangan seperti ini tidak wajib untuk dihadiri, artinya sunnah untuk dihadiri. Maka menjadi wajib kalau itu undangan khusus, ia menyebut nama kita, atau menelpon, atau WA, SMS, ya, atau menitipkan pesan kepada seseorang, ya, ini mengkhususkan. Akhwati fillah rahimakumullah, undangan walimah menjadi wajib. Di antara syaratnya itu undangan di hari pertama. Ya, undangan di hari pertama. Kalau ya yang mengundang tersebut walimah sampai 3 hari, misalnya hari pertama, kedua, ketiga, maka yang wajib dihadiri kalau kita termasuk dalam undangan di hari pertama. Kalau undangan di hari kedua, maka itu sunnah. Undangan di hari ketiga itu sunnah. Akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian syarat wajibnya mendatangi undangan walimah yang kelima adalah tidak memberatkan. Tidak memberatkan. Kalau kita di Jogja diundang walimah di Aceh misalnya, atau di Papua, atau di Surabaya, buat kita itu berat. Kita ya sangat menyulitkan. Mungkin dana tidak ada, waktu mungkin tidak ada ya, karena jauh, harus bermalam, harus beli tiket pesawat misalnya. Itu memberatkan. Kalau memberatkan maka gugur kewajiban, tidak wajib. Kalau mampu alhamdulillah, kalaupun tidak masalah. Kemudian syarat yang keenam, akhwati fillah, dalam walimah tersebut tidak ada kemungkaran nyata. Ya, tidak ada kemungkaran nyata. Ya, seperti ada konser musik misalnya, ya. Kemudian campur aduk laki dan perempuan dalam konser musik tadi, membuka aurat misalnya. Ya, seperti adanya dangdutan, ada konser musik, ada ya macam-macam dari kemungkaran, ya. Maka kalau ada kemungkaran seperti itu dari wajib menjadi gugur kewajiban, ya. Gugur kewajiban itu tidak wajib untuk dihadiri. Kenapa? Ada kemungkaran.
Akhwati fillah rahimakumullah, ini dengan catatan ya, kita bermuamalah dengan masyarakat umum ya. Kita bermuamalah dengan keluarga yang mungkin banyak keluarga kita ini masih awam, masih umum ya, maka syarat yang keenam ini lebih buat kita lebih longgar dalam artian kita menimbang maslahat. Kalau yang mengundang paman, yang mengundang bibi, ya, yang mengundang mungkin saudara kandung, walimah untuk putrinya misalnya, dan ternyata masih ada beberapa kemungkaran dalam walimah tersebut. Apakah kita sebagai saudaranya, sebagai ponakannya, sebagai pamannya, apakah kita mendatangi atau tidak? Kalau kita bisa mendatangi di waktu-waktu yang tidak ada kemungkaran tersebut, itu lebih utama, ya. Tapi kalaupun datang dan ya kita juga bisa mengingkari, kita bisa menyampaikan, ya harusnya tidak demikian saudaraku ya. Ini konser musik seperti ini hanya buang-buang harta, buang-buang waktu ya. Bahkan bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Kita bisa mengingatkan, maka alhamdulillah silahkan hadir. Ya, sehingga jangan menjadi alasan ketika ada kemungkaran kemudian tidak mau hadir. Alasannya ada kemungkaran. Ya, tetap kita berusaha untuk menjawab undangan tersebut, namun ini sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kelonggaran kita. Ini akhwati fillah rahimakumullah ya, ini fikih yang kita fahami bagaimana menghadiri walimah ya, kalau itu walimah yang ada kemungkaran dan ternyata itu yang mengundang orang dekat kita ya, kita sesuaikan waktunya, kesempatan kita ya. Kalau bisa menghindari dari kemungkaran tersebut alhamdulillah. Acara walimah misalnya jam 10 pagi, kita hadir dari jam 8 misalnya, kita sudah ya menyapa dari jam 8, atau hari sebelumnya kita sudah bisa menyapa misalnya, alhamdulillah kita bisa terhindar dari kemungkaran. Akhwati fillah rahimakumullah, hak yang ketiga dari 6 hak yang ketiga, idzastansaha kafansah lahu. Jika saudaramu meminta nasihat, maka berikan untuknya nasihat. Ya, berikan untuknya nasihat. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini memberikan nasihat. Ketika kita dimintai nasihat, maka hak saudara kita agar kita tunaikan. Apa itu? Nasihati yang kita tahu, yang kita mampu ya. Tapi tetap tidak boleh ya, akhwati fillah, tidak boleh menasehati sesuatu yang kita tidak yakin, sesuatu yang kita ragu, sesuatu yang bukan ilmu ya. Nasihat yang kita berikan tentu itu ilmu, sumbernya jelas Al-Quran dan Sunnah. Nasihat yang kita sampaikan sesuatu yang kita faham itu kebenaran ya, demikian. Tapi ya jangan berucap sesuatu yang kita tidak tahu. Akhwati fillah rahimakumullah, sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sahabat Jarir bin Abdullah, ia bercerita, aku berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wa nushi likulli muslim. Ya, agar aku baiat kepada Rasulullah, dan isi baiat tersebut adalah agar menegakkan salat, menunaikan zakat, wa nushi likulli muslim, dan senantiasa menasehati kepada setiap muslim. Ya, menasehati kepada setiap muslim. Ya, an-nasihah itu pada asalnya diambil dari kata al-khulus. Nasihat itu ketulusan. Maka berikan ketulusan kepada saudari muslim. Ya, berikan yang terbaik untuk saudara kita. Nasihat adalah sesuatu yang terbaik yang kita miliki, kita berikan kepada saudara kita. Ini nasihat. Maka sahabat Jarir bin Abdullah, ia sangat mengingat akan wasiat Rasulullah ketika baiat. Salah satu isi wasiat tersebut dalam baiat adalah wan nushi likulli muslim, agar aku benar-benar menasehati setiap muslim. Agar aku benar-benar menasehati setiap muslim. Akhwati fillah rahimakumullah, sahabat Jarir suatu saat, ini kisah menarik ya, buat kita pelajaran yang penting ya dalam bermuamalah.
Sahabat Jarir bin Abdillah suatu saat ia menyuruh pembantunya, asistennya untuk membeli kuda, membeli tunggangan. Maka pembantunya, asistennya pergi ke pasar membeli tunggangan. Ketika dibawa pulang ternyata itu harganya sangat murah. Harganya ternyata sangat murah. Maka Jarir meminta kepada pembantunya untuk mengantarkan kembali kepada penjualnya. Mana penjualnya? Kemudian diantar kepada penjualnya. Disebutkan itu dibeli dengan 300 dirham, 300 dinar. Atau dirham, saya lupa antara keduanya. Kemudian didatangi. Benarkah ini engkau jual dengan harga 300 dirham? Benarkah dijual demikian? Maka penjual mengatakan benar. Bagaimana kalau saya beli dengan harga 400? Maka penjual mengatakan, iya, boleh, artinya aku ridho. Bagaimana kalau aku beli dengan harga 500 dinar? Iya, benar, aku ridho. Bagaimana kalau aku beli dengan 600 dinar? Maka orang ini terheran, bagaimana kuda tersebut sudah terjadi jual beli, sudah sah, sudah selesai, dibeli dengan harga 300 dinar. Ternyata sahabat Jarir bin Abdillah mendatangi kembali, aku beli 400, aku beli 500, aku beli 600. Terus dinaikkan, aku beli 700, dinaikkan terus. Kemudian sahabat Jarir mengatakan, laisa bi junun. Kata sahabat Jarir, aku membeli dengan harga seperti ini harga yang pas. Aku sedang tidak gila, bukan aku sedang sakit akal, Akan tetapi karena aku berbaiat kepada Nabi SAW untuk menegakkan salat, untuk menunaikan zakat, dan untuk menasehati kepada setiap muslim. Untuk selalu baik kepada setiap muslim. Untuk memberikan yang terbaik kepada setiap muslim. Dan ini harga yang benar. Ini harga yang wajar. Subhanallah. Adakah orang sekarang yang demikian? Dapat harga murah, merasa itu terlalu murah, itu tidak pantas untuk saudaraku. Itu tidak layak harga segitu untuk saudaraku. Adakah orang sekarang seperti itu? Mungkin sangat sulit kita jumpai, Tapi ternyata sahabat Jarir tidak, sudah deal dengan harga 300. Ternyata ia tambahkan lagi, ia tambahkan lagi, ia tambahkan lagi, segitu harga yang pas. Subhanallah. Kenapa? Ingin menunaikan wasiat Nabi SAW, wa nushi likulli muslim, agar aku senantiasa menasehati kepada setiap muslim. Ini akhwati fillah rahimakumullah, di antara hak muslim atas muslim yang lain, wa idastansahaka fansah lahu. Jika ia meminta nasihat, berikanlah nasihat. Nasihat yang kita berikan adalah sesuatu yang paling penting untuk ia dapatkan, sesuatu yang paling tulus dari hati kita untuk kita berikan. Di antara contohnya, kalau saudara kita datang kemudian bertanya, putriku dilamar oleh si fulan. Apakah aku menerima? Apakah aku terima lamarannya? Maka di sini seorang muslim berkewajiban untuk memberi nasihat yang terbaik. Nasihat yang terbaik adalah menyampaikan apa adanya. Kebaikan dan kekurangan dari laki-laki yang melamar tersebut sebutkan. Si fulan orangnya baik, si fulan orangnya soleh, si fulan rajin ke masjid. Tapi, dan Anda tahu sesuatu yang kurang. Tapi ternyata ia kalau berbicara tidak supel, ia kalau berbicara suka menyakiti orang lain. Ia kalau berhutang sangat sulit untuk menepati janjinya. Kalau berhutang susah untuk membayar hutangnya misalnya. Anda tahu, maka sebutkan dua-duanya. Kebaikannya sebutkan, kekurangannya sebutkan, dan ini nasihat. Sebagaimana kita anggap bahwa laki-laki tersebut
ya, atau putri yang dilamar tersebut adalah putri kita. Kalau yang dilamar adalah putri kita sendiri, bagaimana semangat kita? Semangat untuk tahu semuanya, kebaikannya apa, kekurangannya apa. Maka yang kita berikan untuk saudara kita yang bertanya, berikan juga sepenuhnya. Sebagaimana yang dilamar itu kalau putri kita, maka berikan sepenuhnya. Jangan ditutup-tutupi, sebutkan hanya kebaikannya saja, kekurangannya kemudian kita tinggalkan. Ini tidak boleh, ini tidak amanah. Ya, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka berikanlah nasihat tersebut. Ya, nasihat yang mulia kepadanya. Wa idastansahaka fansah lahu, dan jika ia meminta nasihat maka berikanlah nasihat tersebut. Akhwati fillah rahimakumullah, ya dalam kehidupan sehari-hari kita akan dapati yang demikian. Seorang yang bertanya mungkin melalui telepon, mungkin akan datang ke rumah, mungkin bertanya dengan cara chat di WA ya. Mungkin dengan cara SMS, maka jangan berat hati. Allah berikan kita ilmu, Allah berikan kita pengalaman, Allah berikan kita ya mungkin umur yang lebih dari yang lain sehingga orang percaya kepada kita untuk meminta nasihat. Orang percaya untuk meminta ya arahan, maka yang seperti itu berikan untuknya. Jangan merasa berat, jangan ditolak. Ya, jangan merasa tersita waktu, terrepotkan ya dengan meminta nasihat tersebut, karena itu hak kita atas muslim yang lain, kewajiban kita kepada muslim yang lain. Hakul muslim alal muslim, itu hak seorang muslim atas muslim yang lain. Taib, ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita kaji pada kesempatan pagi yang berbahagia ini dari 6 hak ya, kita selesaikan 3 hak dan insyaallah 3 hak berikutnya biidznillah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semuanya panjang umur ya. Allah berkahi umur kita semuanya. Allahu taala a'lam bissawab. Baik. Terima kasih Ustaz atas nasihat yang telah diberikan. Jadi masih kurang 3 ya Ustaz ya. Kita ada pertanyaan satu Ustaz. Tentang hak sesama muslim, kita bahas 3, nanti 3-nya di pertemuan selanjutnya insyaallah ta'ala. Ustadz izin bertanya, waktu kita masih ada sedikit, masih ada 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, semoga Ustadz dan seluruh kru pengajian muslimah Jogja diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh kaum muslimin. Amin. Izin bertanya, jika kita mengetik pesan di WA yang kita tuliskan di awal itu baiknya bismillah atau assalamualaikum? Kemudian pertanyaan yang saya lanjut aja ya Ustaz ya. Selanjutnya, jika ada tetangga yang lewat dan itu laki-laki, apakah kita menyapa kepada dia atau dia yang menyapa ke kita? Apakah kita boleh menjawabnya Ustadz? Atau dengan membalas senyuman laki-laki tersebut, apakah ini diperbolehkan? Mohon jawaban dari Ustadz. Terima kasih, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Saudari-saudari, akhwati fillah, para ummahat, para bunda, rahimakumullah. Terkait dengan tulisan kita ya, apakah memulai, ini tulisan di chatting ya, di SMS, di chat ya, apakah kita mulai dengan bismillah atau dimulai dengan assalamualaikum atau langsung kita tulis saja ya. Ini bagian daripada adab ya, bagian daripada adab. Artinya perkaranya longgar, ini ya bagian adab, perkara adab itu longgar ya, akhwati fillah. Artinya kalau mau mulai dengan salam, menganggap bahwa itu memulai menyapa saudaranya, sehingga dimulai dengan assalamualaikum ya, silakan itu waalaikumsalam ya. Itu perkara
yang longgar ia anggap sebagai pembukaan atau awal ucapan sebelum memulai berbicara ya. Sehingga ia mulai dengan Assalamualaikum. Mungkin sebagian yang lain juga lebih cenderung dengan Bismillah ya. Dianggap seperti itu sebagai surat ya. Dianggap sebagai surat sehingga surat Nabi SAW selalu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, min Muhammad Muhammad Rasulullah SAW, dari Muhammad Rasulullah SAW. Demikian setiap suratnya Rasulullah dimulai dengan Bismillah. Kalau seperti itu dianggap sebagai surat, ya, sebagai surat yang ditujukan pada saudaranya sehingga dimulai dengan Bismillah, silakan tuliskan Bismillah. Ya, sebagian tanpa Bismillah, tanpa salam, ya langsung berbicara. Bagaimana? Mungkin sebagian menganggap bahwa itu masih dalam satu majelis, ya. Dianggap masih dalam satu majelis ketika bersama. Kalau kita masih bersama maka tidak perlu ucapkan salam. Salam itu ketika berjumpa dan ketika berpisah, itu salam. Ketika berjumpa dan ketika berpisah maka ucapkan salam. Tapi kalau kita sudah satu majelis, sudah bersama, maka ketika bicara langsung bicara tanpa mengucapkan salam, ya. Ini adabnya. Sehingga kembali pada tadi, wallahu alam, ya. Silahkan kalau dianggap itu menyapa pertama sehingga dibuka dengan Assalamualaikum, ya mudah-mudahan ini yang lebih kuat, ya. Kalau dianggap sebagai surat, ya, wallahu alam, apakah seperti itu dianggap sebagai surat? Wallahu alam, mungkin sebagian menganggapnya demikian, ya, sehingga dimulai dengan Bismillah. Kita juga menerima ini, longgar perkaranya, ya. Dan bisa jadi kadang tidak pakai salam, ya, langsung antum ada di posisi mana misalnya, iya. Antum bisa keluar bersama saya, dianggap ya satu majelis, dianggap bersama, ya, sehingga tanpa salam, tanpa basmalah, itu juga insya Allah tidak masalah. Wallahu alam, yang lebih utama kalau itu dianggap sebagai mulai berbicara, memulai pembicaraan, maka ucapkan dengan salam, ya, dan ketika menutup juga demikian, tutup dengan salam. Allahu ta'ala a'lam. Tapi berikutnya adab menebarkan salam, ya, di mana Rasulullah SAW tadi mengatakan, idza laqitahu fasallim alaih. Jika engkau berjumpa dengan saudaramu maka ucapkan salam. Ya, salam di sini di antara catatannya adalah seorang laki-laki mengucapkan salam kepada perempuan, laki-laki kepada laki-laki, perempuan kepada perempuan, ya. Kecuali kepada rombongan, ya. Laki-laki mengucapkan salam kepada rombongan wanita, ya, ini aman dari fitnah, tidak masalah. Ya, atau seorang wanita ada rombongan laki-laki yang dianggap itu mungkin orang-orang dikenal, ya. Orang-orang yang dikenal, ia ketahui sehingga ia mengucapkan salam kepada banyak, ini boleh. Tapi kalau satu dengan satu, ini kata para ulama jangan. Seorang laki-laki mengucapkan salam kepada seorang perempuan. Ya, ini kalau dikhawatirkan ada fitnah maka jangan. Kecuali, ya, yang salah satunya sudah tua, pemuda mengucapkan salam kepada ibu tua, ya, ibu sudah nenek-nenek, ya. Kemudian pemuda ini mengucapkan, Bu, Assalamualaikum, Mbah, Assalamualaikum, ya, insya Allah tidak masalah, tidak ada fitnah di situ. Atau sebaliknya, ya, seorang putri, ya, seorang akhwat mengucapkan salam kepada bapak-bapak, kakek-kakek yang insya Allah aman dari fitnah, ya. Ia ucapkan kakek Assalamualaikum misalnya, boleh, ya. Pertanyaannya, kalau kita di masyarakat kadang salam tidak mengenal batasan tadi, ya, sehingga siapapun diucapkan salam. Kita wanita misalnya, para akhwat sedang di depan rumah, ada seorang pemuda, ya, kemudian mengucapkan salam. Bagaimana demikian? Ya, jawab salam. Mereka mungkin belum tahu adabnya, maka jawab salam tersebut. Kalau tersenyum bagaimana? Ya, kita jawab dengan senyum yang tulus, ya, bukan senyum yang terpaksa. Iya, mengkhawatirkan untuk terjadi fitnah, bukan senyum yang wajar, ya. Waalaikumsalam, ya, sambil kita tersenyum, karena mungkin orang umum, ya, orang umum yang mungkin belum paham batasan seperti itu. Tapi kalau kita yang sudah tahu ilmunya, kita mau memulai salam, kita jumpa di depan masjid, jumpa di jalan dengan seorang ikhwan, ini seorang akhwat, kemudian bagaimana ucapkan salam atau tidak? Jangan ucapkan salam. Ya, karena ini mengkhawatirkan, khawatir ada merasa bahwa kok saya disalami oleh pemuda itu, ya. Padahal saya juga menaruh hati pada pemuda itu misalnya. Terjadilah, ya, karena sama-sama merasa mungkin, ya. Padahal tidak ada seperti itu. Hingga yang seperti itu dijaga. Kalau khawatir maka jangan tebarkan salam untuk yang keadaan yang seperti ini tadi. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Iya. Dan menjawabnya
mendayu-dayu ya Ustaz ya, atau tegas gitu. Kalau Assalamualaikum terus jawabnya Waalaikumsalam. Ini Iya, iya. iya. Atau tegas Ustaz. Ini secara umum ya bahwa wanita suaranya bukan aurat, bukan ya. Suara wanita bukan aurat. Tapi ketika suara itu didengar lawan jenis, didengar yang bukan mahramnya, maka wanita berbicara dengan pembicaraan yang wajar ya, yang wajar. Artinya wajar itu tidak dilembut-lembutkan, tidak didayu-dayukan, yang ngomong biasa. Tapi juga bukan diangkat, bukan teriak-teriak ya. Iya. Ketika ada tetangga laki-laki yang mengucapkan Assalamualaikum, ya, kemudian akhwatnya menjawab Waalaikumsalam misalnya ya. Dengan diangkat suara, tidak ya, tetap Waalaikumsalam ya. Suara yang wajar, tapi bukan dibuat-buat, bukan dilembut-lembutkan, bukan ya, tapi wajar. Sehingga kata wajar normal ya, itu sudah cukup ya buat wanita ya. Sehingga seperti itu aman dari fitnah. Wallahu taala a'lam ya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih banyak atas nasihat-nasihat dan juga jawaban yang telah diberikan. Dan kita masuk hak-hak muslim, menebarkan salam, terus memenuhi undangan sama muslim dan juga menasehati muslim. Masih ada 3 lagi tentang masalah mengucapkan doa pada saat bersin dan mengunjungi pada saat sakit dan juga mengiringi pada saat dia meninggal. Ini nanti di pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak Ustadz Muhammad Romlan yang telah memberikan nasihat-nasihat kepada ibu-ibu dan remaja putri sekalian di pengajian Muslimah Jogja. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga Ustadz beserta keluarga, memberkahi umurnya dalam ketatan, dan juga yang semua yang hadir di Masjid Kampus UGM ini, barakallahu fikum. Dan tidak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memudahkan kita dalam memahami dan menjalankan apa-apa ilmu yang telah beliau sampaikan. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di kesempatan lain. Saya Rajendra pamit undur diri, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.